Oke, kembali lagi bersama iKeep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data outlet ya. Kemudian data ini kita akan simpan di dalam cloud ya, di dalam Firebase ya. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Jadi video ini adalah bagian yang keempat ya dari serial kupas tuntas website Hanamasa. Di bagian pertama saya sudah jelaskan cara cloning website ini ya dengan menggunakan Google DevTool. Selanjutnya di bagian kedua saya juga ajarkan cara scraping di dalam script. Kemudian yang bagian ketiga saya juga telah sharing cara scraping gambar. Kemudian ini serial yang keempat ya, kita menggunakan metode yang lain ya. Kali ini kita akan scraping semua data outlet Hanamasa, kemudian kita akan simpan di dalam cloud ya, di dalam Firebase. Kenapa di dalam Firebase? Karena kalau kita masuk di dalam Weblyzer, di sini dia menggunakan database menggunakan Firebase ya, dari 555 ya. Ini juga bebas sebenarnya, nggak harus ke Firebase, saya ngikutin yang ada di sini aja. Anda juga bisa lakukan setting di dalam MySQL baik di lokal maupun di cloud ya. Oke, kalau kita mulai aja untuk scraping data di outlet ini. Kalau kita lihat ya, misalnya ini di Hanamasa dia punya cabang Jakarta Selatan, ini ada Ambasador, kemudian ada Mahakam, ada Pondok Indah, kemudian ada Karang Tengah dan Lenteng Agung ya, beserta alamatnya, kemudian bukanya jam berapa, nomor teleponnya berapa ya. Kita akan scrap ini ya. Gambar kita nggak akan scrap karena saya sudah ajarkan cara scrap di video saya sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke view source dulu ya. Kalau kita lihat di dalamnya, kalau kita masuk ke dalam, nah di sini ada ya, jadi digerakkan oleh Ajak ya. Scriptnya ada di bawah rasanya ya. Ya, scriptnya ada di sini ya. Ini kalau kita pilih ID-nya, dia akan keluar nama outletnya ya. Jadi kalau kita pencet ID 1, dia akan muncul outlet yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian kalau kita pilih 2, dia akan pilih ke Jakarta Utara dan selanjutnya ya. Kita lihat langsung aja di sini. Kalau kita pilih Jakarta Utara misalnya, nih masuk city-nya 2 ya. Jakarta Utara, city-nya 2. Kita di sini ya. Kemudian kalau kita pindah ke Jakarta Barat, ini city-nya 3 ya. Kemudian dan seterusnya ya, bisa lihat sampai ke 14. Jadi kalau kita langsung tembak satu sini, dia akan masuk ke Jakarta Selatan. Oke, kita akan mulai dari sini aja, kita copy dulu. Selanjutnya saya akan gunakan script saya yang terakhir ya. Ya, saya akan menggunakan script saya yang terakhir supaya saya tidak perlu coding mulai dari nol ya. Kita ya, kalau Anda ngikutin video saya sebelumnya yang seri kedua, ketiga, ini kita scraping dengan menggunakan Beautiful Soup ya. Kita akan kasih nama ya dari sini ya. Ya, ini kita kasih nama bebas ya. Anda bisa kasih nama apapun juga. Saya kasih nama scraping Hanamasa yang ketiga aja ya. Anda bisa menggunakan yang lain, silahkan. Saya tidak menggunakan ini JSON lagi ya, library JSON kita hapus. Kemudian kita akan mulai dari sini dulu ya. Selanjutnya ini kita copy ya, ini kita copy URL nya, kita paste di sini ya. Selanjutnya kita running ya. Kita lihat selanjutnya ya. Oke, keluar ya. Ya, rasanya
kurang enak dilihat ya. Coba kita pakai, kita running lagi ya, mungkin udah enakan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan selektor yang ada di sana ya. Ini kita matikan, kita masuk ke sini. Selanjutnya kita akan scrap satu data kecil dulu ya. Kenapa kita mulai yang kecil dulu? Supaya kalau kita terlalu besar nanti banyak error, nanti frustasi ya. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu ya. Ini kita akan scraping nama kotanya ya, di sini ya. Di kota ini dia ada di bawah H2 dengan nama dengan kelasnya header underline ya. Ini kita copy aja, H2 dengan header underline ya. Kita akan kasih nama city dulu ya. City sama dengan sub dot find all. Yang kita find adalah H2 tadi ya. Ya ini ya H2, kemudian di kelasnya ini header underline, koma s, koma dengan kelasnya adalah ini ya. Oke, kita cek dulu hasilnya apa ya. Oke, kita cek dulu hasilnya apa ya. Oke, dapat ya nih ya, Jakarta Selatan ya. Oke, ini masih dalam array ya. Kalau kita mau keluarkan arraynya, kita menggunakan find aja ya, menggunakan find aja. Kemudian yang kita ambil adalah teksnya. Oke, nanti harusnya yang keluar adalah namanya Jakarta Selatan aja ya. Ininya enggak, yang lainnya enggak muncul. Ya, oke, sampai di sini udah oke ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk semua outlet yang ada di sini ya. Kita mulai dari selektornya, kita arahkan dulu. Kita mulai dari nama outletnya ya. Oke, nama outletnya ini ada di H4 dengan kelas text bold ya. Kita harus cari kelas yang unik ya, jangan sampai tabrakan ya. Kalau itu kelasnya, ini semua kelasnya sama, maka kalau kita running dia akan ambil yang pertama aja. Karena ini yang membedakan antara satu dan yang lainnya adalah ini ya. Ini yang membedakannya. Ya, ini rasanya masing-masing ini beda-beda ya. Jadi kita pakai kelasnya ini aja, text bold ya, text bold dengan tagnya adalah H4. Nah, kita copy yang di atas aja biar cepet ya. Ini kita hapus aja tadi H4 dengan kelasnya adalah ini ya, text bold ya. Kita akan kita akan masuk di sini deh, kontainer ini ya, kontainer, karena dia masuk di dalam satu kontainer, card container ya. Jadi saya copy dulu aja begini deh, span ya, di span sini, kemudian di dalamnya adalah ini ya, ini, kemudian kita print, kita namain ini kontainer aja. Anda bisa kasih nama terserah ya, mau kasih nama row juga boleh, terserah Anda ya. Saya pakai nama konten. Ini tadi udah uji, udah oke, kita matikan dulu. Selanjutnya kita akan tes. Nanti kalau dia keluar satu kontainer ini ya, semua yang ada di semua yang ada di sini semua akan keluar ya. Kita lihat aja. Ya, ini keluar ya. Ya, ini karena find ya, jadi dia cuma temukan satu. Kita harus menggunakan find all ya.
ini ya. Kita lihat ya, dia keluar semua ya, nih semua keluar sekarang ya, dalam bentuk array ya, kelihatan dari sini array ya. Oke, selanjutnya kita akan scraping nama outletnya dulu ya. Nama outletnya itu ada di ya, di sini ya, di text bold nih, kelas text bold H4 text bold ya, H4 text bold. Kita copy aja nih, kemudian for contain in container ya. Anda bisa menggunakan apapun ya, boleh ya, enggak ini ya, bebas ya. Saya menggunakan ini, lalu mulai dari outlet name sama dengan contain dot find. Yang kita cari tadi adalah tadi H4 ya, tadi ya, H4 kelasnya adalah text bold. H4 dengan nama kelasnya adalah text bold ini ya. Oke, selanjutnya kita kasih teks. Kita akan ambil teksnya aja, kemudian kita akan lihat ya, kita akan print outlet name-nya ya, gini ya. Kita simpan ya, nanti kalau kita running dia akan muncul ini ya, Hanamasa Mall Ambassador, Hanamasa Mahakam, Hanamasa Pondok Indah, dan seterusnya yang di bawah ya, semua akan kita scrap dulu. Oke, selanjutnya kita running aja, kita simpan dulu, kita running ya. Oke ya, semua udah masuk. Selanjutnya kita akan scrap lagi yang lainnya ya. Yang lainnya adalah alamatnya ya. Alamatnya ini ada di ya, ini ya, di P text small ya. Ya, ini karena kebetulan kelasnya beda, jadi kita bisa pakai, terserah Anda bisa pakai kelasnya ini bisa, atau Anda copy yang ini juga boleh ya. Bisa pakai yang ini aja, karena masing-masing unik ya, nggak sama ya. Kita akan copy tadi yang namanya paragraf untuk yang khas ini ya, text small. Ini adalah address ya, terus kita akan print ini dulu ya. Kita tes lagi hasilnya apakah seperti yang kita inginkan ya. Ini alamatnya semua udah masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan scraping open add ini ya. Ini ada di ya, P kelas teks reguler. Kita copy aja ini ya, copy, kemudian ini namanya adalah open add tadi ya. Open add ini kita matikan karena kita udah coba. Oke, selanjutnya kita tes khusus yang open add aja. Kita tes ya. Oke, semua masuk ya, tapi rasanya kita tidak membutuhkan yang ini ya, yang open add ini kita nggak membutuhkan ya. Jadi kita menggunakan sintak begini ya. 8.2 tuh maksudnya mulai dari ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi karakter setelah karakter ke-8 yang kita scrap. Kita lihat aja. Yes, nih oke ya. Selanjutnya saya akan scrap lagi untuk yang nomor telepon ya. Nomor telepon ini ada di ya, di primary text untuk
P di primary text ya. P di primary text begini. Kemudian ini adalah font tadi ya, font. Kita tidak menggunakan yang ini, kita hapus aja. Ini tadi kita uji, kita matikan dulu. Selanjutnya kita akan tes. Harusnya ini keluar nama teleponnya aja ya, kita lihat. Yes ya, keluar ya. Tapi ini ada spasi-spasi yang tidak dibutuhkan ya. Kita harus hilangkan spasi ini dengan nama istilahnya white space ya. White space-nya kita hilangkan dengan metodenya adalah strip. Kita lihat lagi. Yes, oke ya, udah masuk ya. Oke, selanjutnya kita bisa uji semua ya, kita lihat aja. Kita uji semua, kita print, kemudian ya ini kita copy aja, mulai dari outlet name, kemudian address, kemudian open add, selanjutnya city-nya juga kita akan masukkan di ini ya, city-nya kita masukkan di sini ya. Ya ini kita nggak butuhkan lagi, ini juga kita nggak butuhkan lagi, ini aja cukup ya. Tambah ini kita cetak juga city. Selanjutnya kita menggunakan pembeda ya, jadi maksudnya supaya kita tahu ada pemisahnya ya setelah city 1, city 2 dan selanjutnya. Kita lihat aja ya. Ya ini hasilnya ya. Oke, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini kita matikan, kita nggak butuhkan ya, kita simpan. Ya, selanjutnya kita akan simpan di dalam Firebase ya. Pertama-tama Anda harus buka Firebase dulu, Firebase google.com, kemudian masuk ke console, kemudian kita masuk ke create project ya. Saya akan namakan projectnya adalah nama saja ya. Oke. Oke, kita continue aja. Locationnya ini kita pindahkan aja dengan US ya. Jadi ini juga bebas Anda masukkan di mana aja ya, tapi idealnya ini yang server terdekat dengan kita ya, karena lokasi kita di Indonesia. Kita cek yang di Indonesia ada enggak, kalau enggak ada kita masuk ke Singapura ya. Rasanya Indonesia belum ada ya. Oke, oh ada Indonesia, kita masuk ke Indonesia aja. Kemudian kita terima aja, I accept the Google Analytics, kemudian create project ya, kita tunggu beberapa saat ya, projectnya sudah terbuat ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin database ya. Ya, Anda bisa menggunakan terserah ya, apa aja ya, bisa menggunakan ini aja. Kemudian ya ini nanti kita akan butuhkan ini ya, config-nya ini ya juga ya. Ini kalau menggunakan script kita bisa menggunakan salah satu. Oke, selanjutnya continue to console, masuk ke ini tab build, kemudian kita masuk real time database. Anda juga bisa menggunakan Firestorm ya, saya menggunakan ini aja. Kemudian create database,
kita arahkan ya, ini server terdekat ya. Saya pilih yang Singapura aja karena Indonesia nggak ada, kita masuk Singapura aja. Kita bisa menggunakan pakai Amerika atau Belgia ya, tapi secara teknik dia akan sedikit lebih lambat ya. Kita cari siapa yang paling dekat dengan lokasi kita. Kebetulan karena kita berada di Indonesia, server terdekat ada di Singapura ya. Oke, kita masuk test mode ya. Bedanya kan ini kalau log mode ini dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Sekalipun Anda nanti bisa set di rules-nya, dirubah menjadi true ya. Saya menggunakan test mode aja, kemudian kita enable. Ya, nanti ini kita butuhkan ya. Ya, tadi yang saya bilang rule-nya ada di sini ya. Kalau kita menggunakan yang log tadi, kita harus merubah menjadi true ya, dua-duanya read and write ya. Oke, selanjutnya kita ada bentuk namanya database. Kita akan connect ya. Untuk connect ke Python dengan Firebase, kita menggunakan satu library ya. Anda bisa menggunakan Firebase atau kalau diejak menjadi PYRE-BASE atau menggunakan Firebase, Python Firebase ya. Saya akan mulai menggunakan dengan Firebase dulu ya. PYRE-BASE ya. Ya, Anda baca di ininya dulu, di mana dokumentasinya dulu ya. Anda bisa lihat ini Firebase 4 documentation ya. Kemudian Anda harus install dulu, pip install ya. Jadi ini konektor antara Python dengan Firebase ya. Jadi ini PYRE-BASE ya. Ini kita copy, selanjutnya kita masuk ke sini ya. Kita paste ya, pip install Firebase 4. Kebetulan karena saya sudah install, saya nggak perlu install lagi. Selanjutnya ikut petunjuknya dia ya. Oke, selanjutnya ya kita menggunakan config ini ya. Ini kita copy aja. Kita akan copy, kemudian yang ini kita pindahkan ke atas ya. Yang ini kita pindahkan ke atas, ke sini ya. Oke. Selanjutnya config-nya ini kita masukkan ya, config-nya Anda harus lihat di sini ya, di config-nya Anda harus masuk ke setting, kemudian users and permission. Ya, Anda masuk ke sini ya. Jadi dari project setting tadi masuk kita ke general, kemudian kita masuk ke sini ya. Ya, ini ya. Ini yang kita butuhkan. Ini kita copy aja. Kita copy di sini. Ya, selanjutnya Anda ikutin format yang ada di ya, formatnya ini harus pakai petik ya. Kita kasih petik begini, ini juga begini. Ya, Anda ikutin aja ini apa namanya perintahnya. Ini kita hapus ya, contohnya kita hapus. Oke, selanjutnya ya, di dokumentasinya ini ya, bentuk datanya harus seperti ini ya, harus JSON ya, dalam bentuk JSON ya. Anda harus merubah bentuk yang tadi menjadi bentuk JSON. Kemudian kita akan push ya, datanya kita push itu kita apa ya, kita save lah ke dalam itu, ke dalam Firebase ya. Kita coba-coba aja ya. Anda harus berani mencoba ya, karena nggak usah takut dengan gagal ya, karena
dengan mencoba jadi tambah mengerti ya. Oke, kita copy aja deh ini ya. Ini kita copy sampai sini deh, sampai ke datanya ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya DB, kita lihat DB dapat dari mana. Oh, ini DB kita instansiasi ya. Copy aja, masukin di sini. Kemudian ya ini DB, kemudian ini user ini adalah nama tabel yang akan kita bentuk di Firebase ya. Kebetulan kalau kita lihat di real time database di sini belum ada tabelnya ya. Nanti akan di create nama outlet, jadi kita ganti ini namanya outlet ya, outlets, kemudian push data ya. Nggak usah pakai edit token ya, ini kita hilangkan aja. Kemudian kita akan print ya, print resultnya ya, kayak begini ya. Oke, ini kita hapus aja. Selanjutnya datanya harus dalam bentuk JSON. Kalau Anda harus baca di sini satu persatu. Ya, ini kebetulan contohnya cuma satu ya. Kalau multiple data, dia ya ini multiple data ya. Ya, oke. Kita mulai aja. Kita rubah dulu dalam bentuk JSON ya. Jadi kita masuk dari sini, kita akan bikin satu namanya list atau array ya, namanya outlets ya. Kemudian outlet itu akan kita append ya, akan kita tambahkan outlet dot append. Yang kita append adalah city dimana isinya adalah ini ya, dan seterusnya ya. Ya, kita akan menggunakan begini ya. Ya, datanya tadi kita rubah menjadi bentuk JSON ya. Nah, selanjutnya ini kita matikan dulu aja deh. Kita matikan dulu, kita akan print ya. Yang kita print adalah outletnya. Yang kita butuhkan adalah formatnya menjadi bentuk JSON file, karena file ini untuk kalau Anda lihat di dokumentasinya, untuk memasukkan data di Firebase ini Anda harus masukkan dalam bentuk filenya bentuknya JSON ya, formatnya format JSON. Oke, kita akan cek aja lah. Kita akan cek, kita running dulu ya. Nanti bentuknya sudah nggak seperti ini, tapi akan berubah menjadi bentuk JSON ya. Kita lihat aja. Ya, ini ya bentuknya JSON ya. Ini ya, ini array, kemudian ada ini data yang pertama sampai di sini, kemudian data kedua dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini udah oke. Kita boleh matikan. Selanjutnya kita aktifkan lagi. Selanjutnya ya, ini datanya adalah outlet ya tadi ya. Ini kita nggak perlu pakai, tapi ini bukan data tapi namanya outlets tadi. Datanya tadi kita masukkan ke dalam table namanya outlets ya.
ya gitulah. Oke, kita running aja. Nanti kalau dia berhasil, dia akan masuk ke Firebase di sini ya. Nanti akan terbentuk table namanya outlets, kemudian beserta isinya ya. Kita running aja. Kita akan bersihkan dulu. Nah, selanjutnya kita running sekali lagi. Kita lihat hasilnya. Ya, ada error ya. Yang bikin bingung kita hapus dulu aja biar ringkes ya. Ya sorry, ini kita harus save itu dalam bentuk satuan ini ya. Kita lihat documentationnya. Yang kita push itu adalah satu-satu, nggak bisa satu gepok semuanya ya. Jadi kita lihat aja nih di sini contohnya ya, di atas tadi ya, kita lihat aja. Nah, yang kita push ini adalah persatuan ya, nggak bisa segepok ya. Segepok tadi itu segepok ya. Jadi kita harus rubah menjadi satuan. Caranya ya kita matikan dulu deh. Ini kita matikan dulu ya, karena kita harus coba-coba. Kita matikan dulu, kemudian kita akan coba print. Yang kita print adalah outlets-nya, dimana kita ingin tahu jumlahnya ada berapa. Harusnya ada 5 ya. Kita lihat aja, kita print, dia akan keluar angka 5 ya. Ini keluar 5 ya. 5 itu artinya ya, kalau kita masuk ke sini, 5 itu artinya ini data yang pertama, ini data yang kedua, ini data yang ketiga, ini data yang keempat, ini data yang kelima ya. Oke. Selanjutnya kita bisa mainkan di sini adalah for i in range ya. Range-nya tadi antara ya, kita masukkan ke 0 sampai dengan ke 5 ya. 5 itu nggak dibaca aja dengan 4 ya. Kemudian baru kita push. Ini kita push ini. Yang kita push tuh di sini ya. Yang kita cut, kita pindahkan ke sini. Ya, ini ya. Yes, ini kita hapus saja, kita nggak. Oh sorry, ini bukan 5 ya. Kita ganti line ini aja. Ini ya. Yang benar begini. Kita hapus. Selanjutnya ini config-nya kita taruh di atas aja. Kita pindahkan ke atas, pindahkan ke sini boleh. Kemudian kita aktifkan ya. Oke, begini rasanya ya. Ini nggak perlu kita hapus. Oke, ini kalau berhasil nanti akan masuk semua datanya dari 1 sampai 5. Kita cek aja, kita running, kita bersihkan dulu, kita running. Oh ya sorry, ini ada yang salah nih ya, database URL-nya ini kita harus masukkan ya. Kita copy aja, kita tambahkan satu di sini namanya database URL. Nah begini ya. Ada seperti mencoba ya. Kalau nggak mencoba nggak. Database-nya URL-nya itu adalah yang ini. Kita copy aja nih. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, gini ya. Udah kan? Semudah itu ya. Oke, kita running sekali lagi, kita akan tes ya. Ini kan ada petunjuknya nih, error di database URL. Kita masukkan data URL-nya, kita simpan, kita running lagi, kita lihat ya. Yes, masuknya 1 2 3 4 5. Kita cek di sini ya, ini ya. Oke, yang ke-0 adalah mall ambassador, kemudian yang kedua, ketiga, 4, kelima ini ya, ini rasanya ada yang salah nih ya, karena dia overlapping selama 5 ini ya. Oke, kita perbaiki ya. Oke, kita perbaiki.
kita hapus dulu. Oh iya, ini ada yang salah ini outlet yang ke I ya, array yang ke I begini yang benar nih ya. Kita simpan ya, karena sesimpel ini kita harus ini nyarinya harus ribet. Oke, kita enter sekali lagi, kita lihat. Yes, ini ada 5 ya. Ya, oke, 1 2 3 4 5. Yang pertama adalah di Jakarta Selatan, ini ada mall, di Mall Ambassador, kemudian alamatnya di sini, nomor teleponnya ini, bukanya jam sekian ya, dan seterusnya ya. Ini juga sama ya, Anda bisa cek satu-satu ya. Oke, sampai di titik ini berhasil ya. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi semua outletnya. Kita hapus dulu aja deh ini kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya saya akan looping lagi ya, karena tadi kita hanya main di city yang pertama, padahal di sini ada city-nya ada 1 sampai 14 ya. Jadi kita akan bikin namanya Konstansa, base URL-nya adalah ini ya, ini. Kita matikan dulu ya, base URL-nya adalah ini. Kemudian base URL-nya sampai ini, kemudian kita looping ya, for i in range tadi kita udah tahu ya, dari 1 sampai 14 ya. Kemudian URL sama dengan base URL yang ini, copy aja, kita tambahkan dengan string i ya. Ini banyak sekali ya, dulu tadi apa ya, ini i ya. Anda gunakan yang lain aja deh, jangan i lagi ya, kita menggunakan c aja deh, terserah Anda bisa menggunakan yang lain ya, c. Oke, selanjutnya di request ya, ini kita request, kita parser, kemudian ya outletnya kita pindahkan ke arah sini ya, supaya dia tidak di overlapping ya, ditiban ya, begini ya rasanya ya. Kita lihat aja ya, kontainer ya, ada periksa yang outlet ya, oke, rasanya sih oke. Selanjutnya ya, oke, kita tes aja ya. Kalau dia berhasil, maka semua outlet dari seluruh Indonesia dia akan masuk ya. Kita cek aja, kita running sekali lagi. Yes ya, masuk semua nih ya. Oke, kita periksa ya. Oke, ini yang ada di mana nih, Jakarta Selatan. Ini juga di Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya ada di setelah Jakarta Selatan ini ada di Jakarta Utara ya, ada masuk ya. Ini Jakarta Barat juga ada masuk, hanya satu. Jakarta Utara hanya 1, Jakarta Barat ada 2 ya, ada 2 ya. Jakarta Timur ada 1, Jakarta Pusat ada 1, dan seterusnya ya, dan seterusnya di Bali ada 1, dan seterusnya. Jadi semua udah tercakup. Terakhir di Medan kalau nggak salah, kita cek aja ya kan, di Medan kan ya. Oke, sampai titik ini sudah berhasil. Selanjutnya kita rapikan supaya enak dibaca. Saya akan rapikan pertama
selanjutnya kita menggunakan perintah ini ya, if main, kemudian URLs nya sama dengan get URL yang ini ya, ini get URL, kita namain get URL, get URLs karena ada jamak ya. Coba kita print hasilnya apa ya. Ya, ini kita matiin dulu semua, kita hanya butuh satu ini dulu ya. Kita simpan, kita running, harusnya ini keluar nama URL nya aja. Oke. Oh, salahnya string i maksudnya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita lihat, yes ya, ini keluar semua ya dalam bentuk array. Oke, selanjutnya setelah get URL kita akan yang kita return adalah outlet. Oke, gini ya, kita akan coba dulu hasilnya seperti apa. Kita akan print ya, print gini ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Itu bisa pakai data. Oke, kita print aja, kita lihat. Oke, for i, oh ini ada yang salah nih ya. Di sini ya, ini kurang titik 2 ya. Oke, kita tes sekali lagi. Yes ya, keluar ya. Sampai di titik ini berhasil. Selanjutnya data ini kita akan simpan ya, kita akan simpan ini, kita hapus aja, save data ya. Oke, kita akan tes hasilnya seperti apa ya. Kita periksa dulu di sini, kita hapus dulu ya datanya ya. Kita refresh dulu, data masih ada. Ini kita hapus dulu. Oke, sudah tidak ada. Selanjutnya kita balik ke sini, kita akan running ya. Kita bersihkan dulu aja deh, biar nggak bingung. Yes ya, jalannya. Kita periksa. Oke, kita periksa random Tangerang City Mall, terakhir di Medan ya. Tadi di Medan ya. Di Medan ini ya. Oke. Jadi penjelasannya begini ya. Jadi kita pakai fungsi if main sama dengan if name sama dengan main ya. Ini pertama kali dijalankan. Kita panggil get URL ya. Jadi ini fungsinya untuk
mengeluarkan semua URL ya, jadi dari city 1 sampai city 14. Kemudian dari URL itu kita simpan ya data, kita simpan variabel menjadi URL. Ini isinya adalah semua data URL dari city 1 sampai 14. Selanjutnya ada namanya kita simpan dalam bentuk outlet, kita panggil get data URL ya. Jadi URL dari city 1, city 2 sampai city 14 ini ada kita panggil di sini ya. Jadi pertama mulai dari 0 sampai len dari URL-nya tadi ada 14 ya. Jadi dari 0 sampai 14, terus kemudian di requestnya berdasarkan URL yang ke i. Jadi ini city 1, kemudian dengan beautiful soup, terus counternya kita ambil city-nya, outletnya dan selanjutnya kita append ya, kita tambahkan. Selanjutnya balik lagi ke sini, kita tambahkan dan seterusnya. Kemudian looping lagi kita tambahkan. Jadi ini semua nama outlet yang ada di sini ya, kita simpan di sini tadi. Dan terakhir datanya tadi kita simpan ke dalam Firebase ya, dimana save data ini isinya adalah nama-nama outlet ya. Jadi ini kita save datanya, jadi for i in range 0 sampai dengan len outlet ya. Len outlet itu panjang outletnya, banyaknya outletnya berapa. Kemudian dengan menggunakan fungsi result di bchild ya, ini nama tabelnya, kita push outlet yang ke i, outlet yang ke i, outlet yang pertama, kedua dan selanjutnya. Kemudian di print resultnya itu adalah ini ya, ini adalah nama key ya, key yang ada di Firebase ya. Oke, saya rasa cukup ya, moga-moga Anda tidak bingung ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oh ya, saya juga akan ajarkan nanti, saya juga akan berbagi cara kita menggunakan library Firebase ya, Python Firebase. Ini Firebase, P-Y-R-E-B-A-S-E. Kemudian ada satu lagi library namanya Firebase. Ya, oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.